Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hidayanti, NIM A1A3 18016, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan penelitian tindakan kelas saya yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Salam MSI dengan judul penelitian saya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN melalui metode pembelajaran berbasis simulasi di kelas 10 IIS 1 MAN 1 Muaro Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, 1.1 yaitu latar belakang. Nah, dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang tidak dapat terpisahkan. Pada pemahaman lain, pendidikan juga dapat dilihat sebagai syarat penting untuk mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang. Maka dari itu, dengan diadakannya proses pendidikan, kita sebagai manusia diharapkan bisa untuk menjadikan hidupnya ke arah yang lebih berkualitas. Kualitas belajar siswa juga ditentukan oleh efektivitas yang merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup sebagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Proses pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input seperti bahan ajar, metode mengajar yang bervariasi, sarana prasarana sekolah, dukungan administrasi dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika semua aspek pembelajaran dapat saling mendukung dan menciptakan situasi yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang baik tentunya akan berpengaruh pada pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Sasaran utama dari kegiatan pembelajaran terletak pada proses belajar peserta didik yang harus mengutamakan belajar siswa secara aktif, karena sasaran pendidikan adalah proses pembelajaran siswa, bukan semata-mata mengukur hasil belajar siswa. Namun, dalam proses pembelajaran masih saja ditemukan kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah penggunaan metode ceramah atau klasikal dianggap oleh guru sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan dalam proses belajar mengajar. Nah, dan bisa mengejar target materi yang harus diselesaikan. Nah, dengan metode ceramah, peranan guru sangat dominan. Guru sebagai subjek penyampai informasi, guru merupakan pusat perhatian, guru lebih banyak berbicara, sementara siswa hanya mendengarkan atau mencatat hal-hal penting saja. Nah, komunikasi yang terjadi cenderung hanya satu arah saja, di mana alat komunikasi yang utama digunakan adalah berbicara. Nah, karena komunikasi yang terjadi hanya satu arah, maka proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan bahkan sering dikatakan membosankan. Meskipun terkesan membosankan, namun masih banyak yang tetap menggunakan metode ceramah tanpa variasi lain. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada mata pelajaran PKN, diketahui bahwa salah satu kendala yang dirasakan oleh guru dalam mata pelajaran PKN adalah kurangnya kerjasama antar siswa saat pembelajaran berlangsung dan pada saat diskusi kelas, sementara kemampuan siswa itu tidak sama. Di sini dapat kita lihat bersama nilai hasil belajar siswa kelas 10 IIS 1 MAN 1 Muaro Jambi. Dari 29 siswa, jumlah siswa yang mendapatkan nilai ketuntasan di atas KKM yaitu berjumlah 14 orang atau dengan presentasi 48,27%. Sedangkan siswa yang mendapatkan kriteria ketuntasan atau tidak tuntas atau di bawah KKM itu berjumlah 15 orang atau dengan presentasi 51,73. Dari keadaan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana jika diterapkannya metode simulasi dalam proses pembelajaran di MAN 1 Muaro Jambi. Kemudian
Kemudian selanjutnya yaitu 1.2 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada metode penelitian tindakan kelas ini adalah apakah penerapan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKN di kelas 10 II1 MAN 1. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKN melalui metode simulasi di kelas 10 II1 MAN 1 Muaro Jambi. Selanjutnya yaitu 1.4 manfaat hasil penelitian. Di sini manfaat hasil dari penelitian ini adalah manfaat bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu pokok bahasan membahas mengenai bab 2 atau kerangka teori. Di sini 2.1 yaitu hasil belajar, 2.1.1 definisi hasil belajar. Nah, di sini menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik daripada sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu 2.1.2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam proses setiap pembelajaran itu pasti sering kita jumpai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses belajar atau proses hasil belajar tersebut. Nah, keberhasilan belajar tidak saja ditentukan oleh peningkatan kemampuan para pendidiknya saja. Nah, namun akan tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, di sini saya mengutip pendapat Umar Hamalik mengemukakan beberapa faktor kesulitan belajar siswa, yaitu antara lain yang pertama yaitu faktor yang berfungsi dari diri sendiri, yang kedua faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu 2.1.3 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, di sini penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu 2.2 metode simulasi. Definisi metode simulasi. Nah, di sini saya mengutip menurut Hasibuan dan Mujiono, simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah, dan simulation yang artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja. Nah, jadi di sini simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Nah, simulasi yang dapat diartikan sebagai suatu cara pembelajaran dengan menggunakan proses tingkah laku secara tiruan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode simulasi. Nah, di sini terdapat kelebihan dari metode simulasi yaitu yang pertama itu dapat dijadikan berbagai bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Nah, yang kedua itu mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga itu memupuk keberanian serta percaya diri siswa. Yang keempat yaitu memperkaya pengetahuan, memperkaya sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Serta yang terakhir yaitu dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga terdapat kelemahan daripada metode simulasi ini. Nah, di samping memiliki kelebihan, metode simulasi juga memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama yaitu pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, kadang kita melakukan simulasi seperti ini namun kenyataan di lapangannya itu berbeda dengan apa yang kita praktekkan di dalam kelas seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kelemahannya
Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Misalnya saat kita mempraktekkan metode simulasi ini justru dijadikan sebagai hanya main-main saja sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan metode simulasi. Yang pertama yaitu persiapan simulasi, yang kedua pelaksanaan simulasi, dan yang ketiga itu adalah penutup. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya akan membacakan satu, yaitu oleh skripsi Eka Yuni Erliana tahun 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Penerapan Metode Simulasi pada Pembelajaran PKN untuk meningkatkan motivasi belajar yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu 2.4 kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan serta memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih dan relevansi dengan permasalahan. Nah, di sini peneliti menganalisis kondisi awal sebelum menggunakan metode simulasi dan diketahui hasil belajar tidak maksimal. Nah, setelah itu peneliti melakukan tindakan dan guru menggunakan metode simulasi. Setelah itu hasil belajar diketahui setelah menerapkan metode simulasi, dan apakah hasil belajar siswa itu meningkat, dan kondisi akhir apakah hasil belajar siswa atau tidak. Kemudian dilakukan berulang-ulang atau beberapa siklus hingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian 3.1 metode penelitian. Nah, penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Nah, penelitian di sini menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi dengan menyesuaikan jam pelajaran PKN kelas 10 II 1 Man 1 Muaro Jambi. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. Adapun subjek dan objek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 II 1 Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Jambi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama wawancara, yang kedua yaitu tes, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu observasi awal, kemudian dilakukan siklus 1, kemudian rencana tindakan yang ke-1, yang kedua yaitu pelaksanakan tindakan, observasi, dan analisis refleksi. Selanjutnya dilakukan siklus yang kedua yaitu rencana tindakan yang kedua, pelaksanaan tindakan yang kedua, observasi yang kedua, kemudian analisis dan refleksi yang kedua. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas data. Adapun validitas yang digunakan pada penelitian ini ialah validitas demokratik, proses dialog dan hasil. Selanjutnya yaitu 3.6 kriteria keberhasilan tindakan. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan proses. Indikator ini bisa dilihat dari perkembangan jalannya kegiatan. Jika siswa merasa tertarik, memiliki motivasi untuk melakukan pembelajaran dan aktif selama proses belajar berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua indikator keberhasilan produk. Indikator ini dapat dilihat dari tes diskusi lewat metode pembelajaran simulasi. Terakhir yaitu ada daftar rujukan, dapat kita lihat secara bersama, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Saya yakin masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian tindakan kelas saya, jadi mohon untuk saran serta kritikannya kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.